Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel My Project dalam edisi Matematika Mudah dan Menyenangkan. Di video kali ini, saya akan membahas soal dan pembahasan pada materi garis dan sudut part 2, atau lebih tepatnya pada materi hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Simak baik-baik ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Perhatikan gambar di atas. Jika besar sudut B2-nya 55 derajat, maka tentukan besar sudut lainnya. Nah, di sini B2 ya. Nah, untuk sudut-sudut lain yang harus kita cari berarti ada A1, A2, A3, A4, B1, B3, dan B4. Oke, pada video sebelumnya kita telah belajar bahwa ada sebuah garis yang memotong dua garis sejajar A dan garis sejajar B. Nah, itu garis M. Nah, garis M ini akan membagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah kiri dan wilayah kanan. Jadi kalian bikin seperti ini dulu ya untuk mempermudah kalian. Nah, sekarang kita jawab yang pertama, sudut A2. A2 55 derajat. Alasannya karena sehadap dengan B2. Ingat lagi, sudut-sudut yang saling sehadap itu adalah sudut-sudut yang memiliki besar sudut yang sama. Nah, kita lihat dari kaki sudutnya. Untuk A2, kaki sudutnya ke kanan dan ke atas, dan untuk B2, kaki sudutnya pun ke kanan dan ke atas. Jadi kaki sudutnya sama sehingga kedua sudut ini saling sehadap. Oke. Selanjutnya adalah sudut A4. Sudut A4 55 derajat juga. Alasannya karena berseberangan dalam dengan sudut B2. Ingat ya, kalau berseberangan dalam di sini A4-nya ada di dalam di kiri dan B2-nya ada di dalam juga tapi di kanan. Arahnya berlawanan ya, atau melompati garis M. Berarti dia berseberangan dalam. Untuk sudut yang saling berseberangan, besar sudutnya pun sama. Oke, untuk sudut selanjutnya adalah sudut B4. Sudut B4 55 derajat. Alasannya karena sehadap dengan sudut A4. Sama seperti tadi ya, kalau sehadap itu berarti kita lihat kaki sudutnya. Sudut B4, kaki sudutnya ke kiri dan ke bawah. Dan untuk sudut A4, kaki sudutnya pun ke kiri dan ke bawah. Sehingga kedua sudut ini saling sehadap. Dan sudut sehadap sama besar. Oke, untuk sudut selanjutnya adalah sudut A1. Sudut A1 125 derajat. Alasannya karena sepihak luar dengan B4. Kita ingat kembali kalau sudut-sudut yang saling sepihak itu berarti ada di wilayah yang sama. Kalau dia ada di kiri, maka pasangan sudutnya pun ada di kiri. Dan kalau dia di kanan, maka pasangan sudutnya pun ada di kanan. Nah, untuk sudut A1 ini ada di luar di kiri dan B4 juga ada di luar dan di kiri juga. Karena sama-sama di luar dan sama-sama di kiri, maka kedua sudut ini saling sepihak. Untuk sudut sepihak itu sendiri, apabila kita jumlahkan kedua sudutnya, hasilnya sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan di sini yang diketahui B4-nya 55 derajat, maka untuk mencari A1, caranya tinggal 180 derajat dikurang 55 derajat, yaitu 125 derajat. Gampang kan?
Oke, untuk sudut selanjutnya adalah sudut A3. A3 125 derajat. Alasannya karena bertolak belakang dengan A1. Saling bertolak belakang ya, berarti besar sudutnya sama. Betul. Atau misalkan Bu, kalau saya alasannya karena dia sepihak dalam dengan B2. Nah, sama-sama di dalam, sama-sama di kanan. Berarti kalau dijumlah, kalau sepihak itu 180 derajat. Jadi caranya sama seperti tadi, 180 dikurang 55. Boleh juga. Atau ada yang lagi alasannya, karena kalau saya lihatnya dari sini Bu, dia berpelurus sama A4. Karena saling berpelurus, berarti untuk mencari sudut pelurusnya tinggal dikurang 180 dikurang 55. Boleh. Jadi untuk soal seperti ini, caranya itu akan sangat beragam. Caranya bebas, asalkan kalian menggunakan konsep yang benar, maka hasilnya pun akan sama. Oke? Oke, untuk selanjutnya adalah sudut B1. Sudut B1 125 derajat. Alasannya karena berseberangan dalam dengan sudut A3. Betul ya, di sini sama-sama di dalam, yang satu di kiri, yang satu di kanan, jadi berseberangan. Atau misalkan kalian ada yang lain, Bu, kalau saya alasannya itu karena si sudut B1 ini sepihak dalam dengan A4, boleh. Atau Bu, kalau saya lihatnya dia berpelurus dengan B2, atau boleh juga berpelurus dengan B4, boleh ya. Oke, untuk yang terakhir adalah sudut B3. Sudut B3 125 derajat. Alasannya karena bertolak belakang dengan B1. Boleh, betul ya. Atau misalkan ada alasan yang lain. Bu, kalau saya dia karena sehadap dengan si A3, boleh juga ya. Kalau sehadap itu berarti kaki sudutnya sama. Sini kaki sudutnya sama, yaitu ke kanan dan ke bawah. Atau ada yang lain juga, Bu, kalau saya lihatnya karena dia berseberangan luar dengan A1. Boleh banget. Jadi sama seperti yang tadi Ibu sudah bilang, selama kalian menggunakan konsep yang benar, maka meskipun caranya berbeda-beda, hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di atas. Tentukan nilai X. Oke, untuk pembahasannya, di sini kita lihat ya, sudut yang telah diketahui itu adalah clue-nya. Di sini 120 derajat berarti dia yang menjadi clue. Nah, sebelumnya sama seperti biasa, kita bagi menjadi dua wilayah kiri dan kanan. Nah, di sini untuk sudut 120 derajat ada di luar di sebelah kanan, dan untuk sudut 5x derajat ada di luar juga dan di sebelah kanan juga. Sama-sama di luar dan sama-sama di kanan. Coba, hubungan sudutnya apa? Sama-sama di luar, sama-sama di kanan. Ya, hubungan sudutnya adalah sepihak luar. Kalau sudut-sudut yang saling sepihak, baik sepihak luar maupun sepihak dalam, apabila kita jumlahkan kedua sudutnya, hasilnya 180 derajat. Oke ya. Jadi nanti 120 derajat ditambah 5x derajat, hasilnya sama dengan 180 derajat, karena sepihak luar alasannya. Nah, sekarang kita lanjut hitung ya. Berarti di sini kita kan mau mencari X. Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Kenapa dikurang? Karena tadi kan awalnya 120 derajatnya positif. Kalau dia pindah ruas, jadi lawannya negatif. Berarti 5X derajat sama dengan 60 derajat. 5X ini artinya 5 dikali X. Kalau perkalian, ketika dia pindah ruas, 5-nya berubah menjadi pembagian. Jadi, X sama dengan 60 dibagi 5. Nah, hasilnya X sama dengan 12 derajat. Gampang kan? Kita lanjut untuk soal nomor 3.
Perhatikan gambar di atas, tentukan nilai X. Loh Bu, kok ini gambarnya beda sih? Kok yang garisnya ke atas ada 2? Nah, jangan bingung. Untuk menentukan mana garis sejajar dan garis potongnya, kita lihat saja arah panahnya. Untuk garis yang sejajar berarti arah panahnya yang sama ya. Nah, berarti di sini garis K sejajar dengan garis L. Nah, untuk garis potongnya atau satu garis potongnya tetap di sini adalah garis M. Nah, untuk pembahasannya, atau kalau kalian masih bingung, boleh gambarnya dibalik seperti ini ya. Nah, sekarang untuk pembahasannya, di sini 85 derajat sudut yang diketahui berarti jadi clue-nya. Nah, seperti biasa kita bagi menjadi dua wilayah kiri dan kanan. Di sini kita lihat 3x ditambah 25 ada di dalam di sebelah kiri, sementara 85 derajat ada di dalam juga tapi di sebelah kanan. Sama-sama di dalam tapi arahnya berlawanan atau melompati garis M. Berarti hubungan sudutnya apa? Ya, saling berseberangan dalam. Kalau berseberangan dalam berarti besar sudutnya sama. Jadi, 3x ditambah 25 sama dengan 85 derajat. Sekarang 3x sama dengan 85 derajat dikurang 25 derajat. 3x sama dengan 60 derajat, berarti x-nya sama dengan 60 dibagi 3, yaitu hasilnya 20 derajat. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, perhatikan gambar di atas, tentukan nilai X. Nah, di sini yang dicari nilai X ya. Seperti biasa kita bagi dulu wilayahnya menjadi wilayah kiri dan kanan. Nah, di sini 2X ditambah 10 ada di sebelah dalam dan di sebelah kiri, dan 110 derajat juga ada di dalam dan di kiri. Sama-sama di dalam, sama-sama di kiri. Berarti hubungan sudutnya? Ya, hubungan sudutnya adalah sudut sepihak dalam. Untuk sudut sepihak, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi 2x ditambah 10 ditambah 110 sama dengan 180 derajat. Bisa kita sederhanakan jadi 2x ditambah 120 sama dengan 180 derajat. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. 2x sama dengan 60 derajat. Berarti untuk mencari X, caranya 60 derajat dibagi 2. Jadi, X-nya sama dengan 30 derajat. So easy. So, ke soal yang terakhir, nomor 5. Perhatikan gambar di atas, tentukan nilai X dan Y. Kalau sebelumnya tadi itu ada clue-nya ya, yaitu sudut yang diketahui. Sementara kalau yang ini belum ada nih sama sekali sudut yang diketahuinya. Jadi gimana caranya? Oke, sebelumnya seperti biasa ya, di sini ada satu garis potong yang membagi dua garis sejajar. Ini garis sejajarnya. Dan ini garis potongnya. Garis potong ini akan membagi jadi dua wilayah, kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Ada nggak ya hubungannya? Coba, kalau yang Y sama 2x plus 20, Y itu ada di dalam, di sebelah kiri. Kalau 2x plus 20 ada di luar, di kanan. Ada nggak ya hubungan sudutnya? Nggak ada kan? Jadi kalau hubungan sudut itu kalau mau sama-sama di luar, sama-sama di dalam gitu. Kalau ini enggak, yang satu di dalam kiri, yang satu di luar kiri kanan. Nah, sekarang kalau yang ini Y sama X plus 70, hubungannya ada sih, yaitu saling berpelurus, tapi bisa nggak ya kita pakai? Ya, jawabannya tidak bisa, karena masih memuat variabel dan variabel yang berbeda, yaitu X dan Y. Jadi kita nggak bisa pakai konsep itu. Terus gimana dong? Nah, coba lihat. X ditambah 70 itu ada di luar kiri dan 2x plus 20 ada di luar kanan. Sama-sama di luar, tapi yang satu di kiri, yang satu di kanan, lawannya. Berarti hubungan sudutnya adalah saling berseberangan luar. Untuk sudut berseberangan luar berarti besar sudutnya sama. Sehingga
2x ditambah 20 sama dengan x ditambah 70. Nah, lanjut kita hitung ya. Berarti nanti 20-nya pindah ruas. Jadinya 2x dikurang x sama dengan x-nya pindah ya, dari positif jadi negatif. Kemudian 70-nya tetap, dan plus 20 pindah ruas jadi min 20. Oke, 2x dikurang x, 70 dikurang 20, 50 derajat. Jadi nilai x-nya 50 derajat. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendapatkan nilai Y? Untuk mendapatkan nilai Y, kita substitusikan dulu nilai X-nya ke salah satu sudut yang memuat X. Di sini kan ada X plus 70, dan ada juga 2x plus 20. Kita substitusi ke salah satunya aja ya. Nah, di sini saya akan substitusi ke x plus 70. Substitusi itu artinya adalah kita menggantikan nilai x di sini dengan 50. Tadi kan sudah dapat ya, x-nya 50 derajat. Jadi berapa? 120 derajat. Nah, jadi di sini sudutnya 120 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini sudut 120 derajat sama Y, hubungannya tadi kan saling berpelurus. Kalau saling berpelurus, artinya apabila kedua sudut ini kita jumlah, hasilnya 180 derajat. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, bisa langsung kita cari dengan cara 180 derajat dikurang 120 derajat, yaitu 60 derajat. Oke, demikianlah video pembahasan kita pada hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap semangat, terus berlatih dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Math is fun.